saudara, kenapa ya janji Tuhan sulit terjadi sama kita orang? Nah, ini satu rahasia yang saya perlu kasih tahu. Karena saudara selalu berdoa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Memang Tuhan mengajar kita demikian. Tetapi kalau saudara terus berpusat pada pernyataan saudara, Tuhan, hamba gak mau menerima semua yang jelek. Semua yang memberikan pencobaan yang berat. Semua tangis air mata. Semua kemustahilan. Semua yang menekan batin hamba. Begitu menyesakkan. Tuhan, hamba tidak mau. Saudara, maka Tuhan berkata, oke, berarti kamu tidak ingin naik pada tingkat yang lebih tinggi. Ya saudara, baik kalau kamu memang tidak ingin naik pada tingkat yang lebih tinggi, jaminan yang lebih luar biasa dari aku, kamu ingin yang seperti biasa aja, ya silahkan terus saja. Saudara, kapan saya menerima mujizat? Enggak ada. Jangan bilang kapan. Enggak ada. Saudara, karena saya menolak. Itu sebab saya dan saudara perlu berdoa, Tuhan, lepaskan hamba dari segala pencobaan pada hari ini. Saudara, itu tidak berdiri sendiri. Ayat berikutnya mengatakan, tetapi di atas semuanya kehendakmu jadilah. Amin. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara tidak harus selalu minta bahwa saudara jangan sampai kena pencobaan. Kalau saudara menerima sedikit cobaan, saudara, barangkali itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan itu baru mengetes saudara sedikit. Saudara langsung sudah menerima pertolongan Tuhan, saudara harus besar hati. Tidak semua penyakit itu bertanda bahwa saudara berdosa. Tidak semua kekurangan uang, tidak semua keberantakan yang terjadi dalam keluarga, itu membuktikan bahwa saudara tidak beres di hadapan Tuhan. Tidak. Saya kasih tahu. Tetapi itu semua membawa kita semua untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Semua katakan kunci rahasianya. Halo, pakai nada tinggi. Kunci rahasianya adalah saya harus ada di hadirat Bapa sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Beri tepuk tangan engkau yang mau. Itu namanya saya damai dengan Tuhan. Ya saudara. Jadi kalau saudara dan saya tidak kepingin diusik dengan pencobaan, itu berarti saya dan saudara ini tidak mau meninggalkan keadaan kita yang rendah, yang lemah, yang normal sebagai manusia biasa. Kita ini ditakdirkan oleh Tuhan. Katakan, saya ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang luar biasa. Saudara mesti tahu itu ya. Jadi kalau saudara itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, maka saudara harus yakin bahwa saudara pasti bisa mengalahkan. Saudara pasti bisa menyelesaikan. Saudara pasti bisa menutup semua peluang dari pekerjaan iblis dan orang jahat. Sehingga tidak bisa mengusik hidup saudara. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Orang yang selalu happy. Orang yang selalu panen setiap minggu. Itu sebab kita harus membuang segala khawatir dan takut kita di dalam hidup ini. Jangan takut kalau saudara masuk dalam pencobaan. Saudara harus tahu, kalau saudara damai dengan Allah, pencobaan sebesar apapun selesai dengan cepat. Semua katakan, dan setelah itu selesai, saya naik tingkat. Bayaran saya lebih besar. Hidup saya lebih indah. Iman saya semakin kuat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Itu menunjukkan orang yang damai dengan Allah, dia meninggalkan kekanak-kanakan. Karena dia makin dewasa, saudara ya. Kalau saudara punya anak itu bertumbuh, saudara-saudara katakan itu wajar. Kalau dia umur 3 tahun segini, kalau dia umur 7 tahun segitu, kalau dia umur 12 tahun begitu dia punya kemampuan. Saudara, tetapi tahukah saudara, ada anak-anak yang dilatih oleh orang tuanya, atau oleh pengasuhnya, atau oleh sekolah yang istimewa. Mereka melampaui usianya.
5 tahun mereka sudah bisa mengerjakan pekerjaan SMA. Anak-anak SMA. Saudara, itu bukan karena mereka lahir dengan IQ yang tinggi banget. Saudara, ya itu mendukung sedikit. Tetapi lebih banyak adalah dia berpraktek, dia berlatih. Dia dilatih. Saudara, itu sebab sekarang ini kita tahu bahwa di dunia ini semua negara itu mempunyai anak-anak dalam jumlah di bawah sekitar 50.000 setiap negara dengan penduduk kita Indonesia yang besar ini 280 juta orang, paling sedikit 50.000 yang mempunyai IQ yang tinggi, saudara, yang jenius. Saudara bisa bayangkan dengan 50.000 anak muda yang pinter banget, saudara, harusnya bangsa ini luar biasa. Kenapa? Mereka bukan karena lahir demikian, tapi karena mereka dididik demikian. Saudara, ya, seperti Albert Einstein dari Jerman, dia seorang yang menghasilkan rumus-rumus fisika dan matematika yang luar biasa yang mempermudah zaman modern ini, sehingga bisa menerbangkan sebuah benda yang panjang dengan sayap 2 dan terbang tinggi. Barang yang terbang ini beratnya adalah 110 ton. Kalau dia Boeing 747 dengan penumpang 470 orang. Itu 110 ton. Kok bisa mabur? Ya. Para kekasih, apa sebab? Karena mereka semua memakai rumus dari Einstein. Jadi tidak heran Einstein ini SMP tidak lulus. Bayangin, bagaimana? Ngeri kan? Masa depan anak kayak begini ini gimana? SD sudah disuruh pulang oleh kepala sekolah, gak boleh masuk sekolah ini lagi. Kamu kalau mau sekolah, sekolah tempat lain. Saudara. Demikian juga dengan Thomas Alva Edison. Dia bukan seorang jenius. SD dia dikeluarkan oleh kepala sekolahnya dan ibunya menjadi gurunya pribadi. Saudara coba lihat. Apakah seorang yang begitu bodoh sampai disuruh keluar nggak boleh masuk di sekolah ini karena bikin malu dan menurunkan derajat sekolah ini, bisa menjadi inventors, penemu-penemu begitu banyak. Thomas Alva Edison, dia menemukan 999 penemuan dari bidang fisika, biologi, kimia, matematika, elektronika dan elektrik. Coba saudara bisa bayangkan. Ketika dia berumur 50-an, 55 tahun, dia diwawancarai dan wartawan mengatakan, Tuan Edison, Tuhan sudah menemukan 999 penemuan. Dan semua dipatenkan. Saudara tahu orang ini kaya-kaya apa keturunannya. Sampai sekarang luar biasa kayanya. Tolong bikin satu invention lagi, satu penemuan lagi supaya genap 1000. Aku tidak mau. Cukup. Enough is enough, dia bilang. Kalau aku menemukan satu lagi menjadi 1000, maka betapa sombongnya aku. Supaya aku tahu bahwa aku belum mencapai 1000 penemuan. Bagiku cukup. Karena dia seorang anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Orang tuanya juga, kakek neneknya juga. Semua orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara. Kalau saya dan saudara merasa kita ini tidak mampu, itulah kita. Katakan, itulah saya. Saya tidak bisa mengubahnya. Halo? Sudah semua bicara? Saya tidak bisa mengubahnya. Yang bisa mengubah, bila jari tangan Tuhan menjamah hati saya, menjadikan saya manusia yang baru, yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Berapa kali saya sampaikan tentang calon raja pertama Israel. Siapa namanya? Saul. Saul ini kehilangan 7 keledai. Itu adalah harta kekayaan orang tuanya. Sampai dia nggak berani pulang.
Setelah 2 hari dia mencari dan tidak berani pulang, orang tuanya juga mencari di mana dia. Sudah tentu orang tuanya tidak mencari keledainya, mencari anaknya. Saudara, anak ini cakep sekali, tinggi besar. Semua orang Israel yang paling tinggi cuma sampai di pundak dia. Dia leher dan kepala lebih tinggi. Saudara. Dan dia gagal untuk memelihara dan menggembalakan keledai saja. Dia gagal. Saudara, saudara pikir dia benar gagal? Tidak, Tuhan yang bikin. Katakan Tuhan yang bikin. Sehingga keledainya hilang. Ya. Jadi saudara mesti tahu, tidak semua hal negatif itu setan yang bikin. Tuhan juga, kalau Tuhan mau punya maksud rencana yang istimewa bagi anak ini yang bernama Saul, maka Tuhan membuat gara-gara kepada Saul. Sehingga Saul menangis dan Saul mencari. Dia tidak lelah sepanjang hari berjalan, mencoba berteriak di hutan-hutan, di pinggir hutan, memanggil keledai-keledainya. Sampai akhirnya ada satu ide rohani. Katakan ide rohani. Saudara, kalau saudara ada sesuatu kebingungan, sesuatu beban, sesuatu keadaan yang tidak baik dalam hidup saudara. Saudara, engkau harus minta ide rohani dari Roh Kudus. Ketika saudara minta ide rohani, maka saudara akan menemukan jawaban dari Tuhan. Apa jawaban buat Saul? Anakku, kamu harus cari seorang nabi di sini. Hanya dia yang tahu di mana keledaimu berada. Saudara, wah dia seperti ada satu lampu nyala di otaknya. Iya, aku harus cari. Dan dia tanya sama orang-orang di sana, adakah seorang nabi di sini? Saudara, kalau saudara dalam kerepotan, saudara dalam keadaan jalan buntu, saudara dalam keadaan yang sangat menekan batin saudara, apa yang saudara minta? Tuhan kasih ongkos buat saya. Kasih uang deh, supaya hari ini atau sebulan ini hamba bisa hidup. Apakah itu yang saudara minta? Saudara harus minta ide rohani. Pembukaan jalan dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudara ketemu apa yang saudara inginkan. Seringkali saya dan saudara lebih mementingkan dan lebih percaya pada perkara duniawi, perkara jasmani, perkara finansial dan keuangan. Hubungan keluarga dan kekerabatan dan pertemanan yang baik. Saudara lebih percaya sama itu. Pantas Tuhan tidak turun tangan sama saudara. Saya bilang pantas Tuhan tidak turun tangan. Gimana Tuhan mau tolong saya? Kalau saya lebih berharap sama mereka. Saudara mikir enggak? Itu sebab sebagai orang rohani, katakan sebagai orang rohani, apa-apa nomor 1, meminta Roh Kudus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saya tadi bilang, saya ulangi, pantas Tuhan tidak tolong. Itu pantas. Karena kita sudah meremehkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Mulai sekarang berubah. Supaya doa saudara mudah dijawab. Persoalan saudara, big problem saudara bahkan selesai oleh kuasa dari Roh Kudus. Apa yang saudara tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati saudara, Tuhan memberikan kepada saudara. Karena saudara mengasihi dia, sangat mendambakan kuasanya. Amin. Dikerjakan mulai sekarang. Esok engkau melihat mujizat terjadi. Kalau hari ini saudara tidak menangkap pesan message dari Allah dan masukkan dalam hidup saudara, maka saya khawatir hari-hari saudara sama aja dengan kemarin. Gak ada perubahan. Masa orang datang ke gereja gak ada perubahan? Omong kosong kan? Itu sebab saya ingin mengajak semua jemaat untuk lebih mengutamakan hal-hal rohani. Amin. Ayo bicara sama samping. Ya, kita harus mengutamakan hal-hal rohani ketimbang jasmani. Ya, saudara harus yakin, saudara harus pastikan diri saudara. Besok pagi, saudara akan melihat perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Para kekasih, mari saya ingin mengajak semua
damai dengan Allah, stop big problem kita. Saudara, ayat yang untuk subtema 11 ini kita telah mempelajarinya dari Mazmur 13 ayat 4, 5 dan 6 ya, damai dengan Tuhan. Ayat 1, 2, 3 dari Mazmur 13, konflik dengan Tuhan. Jadi konflik harus diselesaikan menjadi damai dengan Tuhan. Ya, setelah kita damai dengan Tuhan, maka barulah Allah melakukan pekerjaan yang istimewa. Belum damai, kita masih marah sama Tuhan. Saudara pasti menyangka, enggak, saya enggak berani marah sama Tuhan. Tetapi Tuhan dan para malaikatnya tahu kita seringkali mendongkol, kita seringkali marah kepada Tuhan. Itu tanda bahwa kita belum damai beneran dengan Tuhan. Ya saudara, ini bicara mengenai soal batin kita. Hubungan kita, hati sanubari saya dengan Tuhan. Apakah masih ada kemarahan pada saya? Karena sesuatu peristiwa, karena sesuatu kekerugian, karena sesuatu keberantakan. Karena doa kita ada 10 item, 10-10-nya gak dijawab sama Tuhan. Ada sedikit kemarahan. Tapi kalau malam ini kita mau damai dengan Tuhan, maka saya yakin Tuhan menstop, menyelesaikan semua big problems kita. Dan tidak ada yang mustahil. Saya akan berbicara sedikit mengenai soal marah kepada Allah. Saudara, marah, ragu, kecil hati, berubahlah, lunakkan hatimu. Hai anakku, datang kepadaku. Saudara, jangan anggap Tuhan bilang begini ketika saudara marah, terserah kamu. Masa sih kamu berani marah sama aku? Enggak. Tuhan mencoba meyakinkan saya yang sedang marah atau tidak terima atau penuh pertanyaan. Tuhan mencoba meyakinkan saya. Nak, kamu mbok sing sabar. Jangan ragu, jangan marah. Kamu jangan kecil hati. Kamu datanglah kepadaku. Kalau kamu datang sama aku akan menyembuhkan luka hatimu dan aku beri jalan keluar. Tidak pernah Tuhan tidak mendatangi orang marah. Dia selalu mendatangi siapa yang marah. Dia ingin berbaikan dengan orang itu. Saudara mesti ingat. Itu sebab jangan lama-lama marah dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Ketika saudara kecewa dan marah kepada Tuhan, maka lama-lama Tuhan menganggap bahwa saudara tidak merespons positif. Semua kebesaran hatinya, cinta kasihnya dan belas kasihnya kepada saudara. Ketika Tuhan merasa demikian, maka dia meninggalkan saudara, dia meninggalkan saya. Saudara, itu sebab marah, ragu, kecil hati, berubahlah, lunakkan hatimu. Ya, datang kepadaku. Itu adalah permintaan dari Tuhan. Anakku, kau akan selalu bad mood karena kau tidak mendapat keinginan hatimu. Tuhan itu tahu siapa manusia. Menurut saudara, Tuhan tahu apa tidak? Tahu. Bahkan dalam kitab Kejadian, saudara, disebutkan Tuhan tahu bahwa manusia itu dari sejak lahir hatinya jahat. Tuh. Saya mau menghindar, saya mau ngingatin gimana? Saya mau beralasan bagaimana? Saya tidak bisa. Karena Tuhan tahu bahwa sejak manusia itu lahir, hatinya itu sudah jahat. Kayak apa? Saya mau coba baik-baik, percuma. Semua katakan kecuali. Saya minta ampun, supaya genetika jahat saya dirubah menjadi genetika ilahi. Yang penuh dengan kasih setia. Amin. Saudara pikir bad mood karena cuaca mendung. Pagi hari saudara bangun, wah cuaca mendung, bad mood. Saudara, tidak, bad mood karena hati kita dikuasai oleh iblis. Saudara, pekalah, sensitiflah.
Tidak ada yang bisa mengganggu hati saudara kecuali iblis. Sekalipun saudara bangun pagi, matahari tidak terbit, dan gelap gulita, hujan deras, petir sambar menyambar. Tetapi kalau hati saudara beres di hadapan Tuhan, saudara akan memiliki hari itu adalah hari yang membahagiakan dengan hari good mood bagi saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. I just told that maybe at one morning you woke up and you see everything is not good. It is opposite than whatever you want this morning to be. Apa saja yang saudara harap pagi ini terjadi, kok sebaliknya. Ya, begitu bangun istri sudah marah atau suami sudah marah, anak sudah cari gara-gara, ya, saudara, dan lain sebagainya. But you have to be concentrate yourself, your inner man, your inner being, orang di dalam kamu, orang rohani Anda. Engkau harus perbaiki dengan Tuhan. If you have already fixed every bad mood in your life, then you will get good mood from the Holy Spirit. Even though there outside so many worse things in your life, but you yourself being good with God. Saudara, alangkah indahnya, saudara. Saudara bahkan bisa menenangkan orang lain. Kenapa? Karena saudara itu ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sudah damai dengan Tuhan. Berapa kali kebaktian ini akhir-akhir ini saya selalu menekankan, berbaiklah dengan Tuhan. Berdamailah dengan Dia. Jangan mikir cari duit terus. Jangan mikir rakus dan ingin lebih banyak. Berbaiklah dengan Tuhan supaya Dia jatuh hati kepadamu. Bahkan engkau tanpa jungkir balik, engkau tanpa kerja keras, Tuhan tahu isi hatimu bahwa engkau menghendaki dan memohon sesuatu. Surat Yakobus mengatakan, kenapa orang berperang? Kenapa orang saling membunuh? Karena mereka tidak mendapat sesuatu. Something that they need, something that they eager to find out and to get it. Sesuatu yang mereka harapkan dan dambakan gak dapat, kosong. Makanya orang marah. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, jemaat yang kekasih, katakan mulai malam ini saya akan selalu damai dengan Yesus. Apapun yang akan membuat saya bad mood dengan Dia, malam ini saya hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara belajar cara Alkitab, cara rohani, maka saudara selalu survive, saudara selalu happy, saudara selalu oke dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mempraktekkan cara manusia duniawi, teman-teman saudara, family saudara, orang tua saudara yang tidak beres, anak saudara yang tidak beres, saudara, engkau ngikutin suamimu yang tidak beres, istrimu yang tidak beres, engkau ikutin, maka engkau tetap ada dalam bad mood sepanjang umur hidupmu. Itu sebab anak-anak Tuhan ini penting sekali. Saya perlu menyampaikan sebab akhir zaman ini sehari-hari kita mendengar berita kriminalitas. Itu disuguhkan kepada kita. Saya juga heran apakah stasiun-stasiun televisi dan radio tidak punya bahan-bahan lain yang lebih bagus. Ada sih. Cuma trennya harus begitu. Trennya harus jahat, harus kriminal. Orang sangat kepingin tahu. Urusan mayat yang diketemukan 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu masih harus dibongkar dan diterusin sampai sekarang. Loh, saudara melihat enggak? Ini gejala aneh. Saudara merasa enggak bahwa ini aneh? Bagi mereka ini mereka butuhkan. Bagi mereka tidak aneh. Untuk kembali mengungkit masalah persoalan kriminalitas, jejak-jejak sidik kriminal,
pada sekian waktu yang sudah lampau. Kurang kerjaan ya saudara. Sangat kurang kerjaan. Tapi itu dibutuhkan oleh orang duniawi. Saya kasih tahu. Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman orang dosa semakin berdosa. Tetapi orang suci semakin suci. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, ini hal penting ya. Sebab bad mood ini adalah gejala kejiwaan. Gejala sakit jiwa. Saudara, orang bisa gila. Karena setiap pagi dia bad mood terus. Ngelihat suaminya bad mood. Ya, dalam hati, aku gelo menikah sama kamu. Ya, mending sama monyet daripada sama kamu. Suami juga melihat istri. Kelihatannya kamu mulutnya kecil, tetapi lebar sekali. Itu bad mood terus. Saben hari dipupuk, disirami, dikasih pupuk, akhirnya tambah gede. Bad moodnya tambah gede. Gak heran mereka saling membunuh. Dan mereka ingin menghabisi isi keluarganya. Saudara tidak heran, iblis itu pintar sekali. Dia mengatakan, bukankah Tuhan Allah sudah bersabda bahwa manusia itu dari sejak lahir jahat? Oke, aku akan goreng lebih jahat mulai dari kecil. Saudara-saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus mengamankan keluarga kita. Katakan, saya harus mengamankan keluarga saya. Dengan lebih dahulu mengamankan hidup saya. Ya, saudara, dan ini penting sekali. Bagaimana seorang yang tidak aman bisa mengamankan orang lain? Ya, saudara, kalau saudara naik pesawat, maka pramugari akan memberikan pengumuman bila atmosfer tekanan di dalam kabin berkurang merosot, maka otomatis akan keluar masker-masker oksigen dari atas plafon tempat kita duduk. Dan kita harus pakai masker lebih dulu. Jangan kasih masker pada anak kecil yang kita bawa, atau bayi kita, atau anak yang masih kecil. Anda harus pakai lebih dulu. Setelah Anda komplit, Anda bagus bisa menghirup oksigen, baru Anda menolong anak Anda. Coba. Wah, jahat banget nih pesawat. Kan aku sebagai ibu, gimana anakku ini kekurangan oksigen? Gak boleh dikasih lebih dulu. Gak boleh. Ibu lebih dulu. Saudara. Jadi ini satu contoh bahwa kita semua harus kalau mau menolong orang, menyelamatkan orang, kita harus save. Katakan, saya harus save lebih dahulu. Saya tidak boleh tercemar dengan dosa dunia. Baru saya layak menolong orang lain. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab apa yang saya sampaikan ini penting sekali ya. Saudara baca nanti di rumah Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kenapa orang saling membunuh? Kenapa orang berubah menjadi kriminal? Ya saudara, anak-anak paling mudah dideteksi oleh orang tua. Loh, ketika dia itu baru masuk SMA, dia itu masih anak baik. Kenapa begitu di SMA dia menjadi anak jahat sekali? Nah, saudara tahu sekarang apa sebab? Karena anak ini tidak mendapatkan pendidikan rohani dari Tuhan dan tidak ada ketakutan kepada Tuhan. Sehingga iblis pakai anak ini. Dia menyelusup masuk dalam keluarganya. Dialah yang membakar dan memprovokasi ayah ibunya berantem. Dan iblis tepuk tangan. Terus. Kasih yang seru. Saudara, kita harus tahu kenapa kejahatan makin merebak. Karena tidak ada yang memimpin di dalam satu rumah tangga. Itu sebab Anda dan saya kita harus bertanggung jawab. Kalau kita mempunyai hubungan yang beres dengan Tuhan, damai dengan Tuhan, maka semua big problem dan semua penyebab big problem dan semua little atau small problems
akan dibasmi oleh Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan.